Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan tentang tool scanner. Di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri yang bernama Fikra Fernanda dengan NIM 2007-3100, dan rekan saya bernama Wilson dengan NIM 2007-3101. Baiklah, di sini kami akan membacakan presentasi hasil dari presentasi kami, yaitu tool scanner. Nah, Yaitu yang pertama itu ada di sini ada daftar isi presentasi. Yang pertama itu scanner, yang kedua yaitu bagian utama scanner, yang ketiga yaitu diagram atau rangkaian dari scanner, yang keempat yaitu jenis dari scanner, yang kelima yaitu kesimpulannya, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, baiklah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, kita dapat memahami yang pertama itu tentang scanner. Scanner adalah suatu alat yang digunakan untuk men-scan suatu mobil yang sudah dilengkapi dengan suatu sistem EV atau electronic full injection. Dengan cara mendapatkan data dari ECU suatu mobil tersebut dan ditampilkan di layar scanner itu sendiri. Engine scanner merupakan scan atau analisa mesin injeksi yang berfungsi untuk mencari kerusakan pada mesin injeksi dengan cara men-scan data dari ECU unit. Untuk kecepatan scan tentu jauh lebih cepat dari berpikir dengan otak kita. Karena engine scanner membaca data error yang dikirim ECU unit dengan cepat. kepulang itu angkat deh. Sebenarnya itu di sini ada fungsi dari scanner. Fungsinya adalah untuk mendeteksi kerusakan sistem elektronik kendaraan terutama yang berhubungan dengan input sensor. Function test atau test unit, extension test yaitu menu scanner yang berguna untuk menjalankan tes-tes tertentu. Misal mematikan injektor, mematikan koil, menjalankan pompa bensin, menjalankan kipas radiator, menjalankan ISC, dan sebagainya. Sifat operasional dari tes ini sementara, karena hanya untuk memeriksa bahwa sistem tersebut bekerja atau tidak. Ada beberapa mobil yang menyediakan fungsi ini untuk mengatur CO, mengatur timing, dan juga mengatur RPM. Malah, saya akan melanjutkan pembacaan hasil PPT kami, yaitu bagian utama scanner. Satu, LCD display. Dua, RS232C serial communication port. Tiga, USB port. Empat, penyetel kontras LCD. Lima, AC atau DC. Enam, slot kartu. Tujuh, konektor adapter A2 channel. 8, konektor adapter B2 channel. 9, konektor utama DLC 16 pin, dan ke-10 keypad. Dan di sini ada diagram dan rangkaian scannernya, bisa dilihat untuk kita semuanya. Lanjut. Cara kerja. Satu, jika scan tol menggunakan Bluetooth, hubungkan unit Bluetooth ke soket diagnostik kendaraan. Yang kedua, setelah kita menghubungkan scan tol tersebut dengan mobil melalui soket diagnostik kendaraan tersebut, maka putar kunci kontak ke posisi on. Tiga, nyalakan unit scan tol dengan menekan tombol power pada scan tol. Empat, cari aplikasi untuk menjalankan proses scan. Lanjut. 4. Pilih jenis mobil yang akan di-scan lalu ditekan confirm atau tunggu koneksi Bluetooth. 5. Pilih merek mobil. 6. Pilih tahun pembuatan mobil. 7. Pilih tipe mesin. 8. Pilih auto quick check atau all system. 9. Jika sudah selesai, tekan tombol kembali sampai aplikasi tertutup atau keluar dari aplikasi scan tool. Jenis scanner. Alat diagnosa paling basic adalah kode reader. Kode reader dapat mengakses dan menampilkan kode DTC dari sistem komputer mobil. Kode reader juga dapat menghapus kode DTC untuk mematikan lampu cek engine. Di sini ada gambar OBD2 scanner. Lanjut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di masa modern, perkembangan teknologi semakin pesat, khususnya di teknologi pada pembuatan mobil dan mobil itu sendiri, seperti
Seperti sekarang telah tercipta suatu alat yang bisa mengetahui kerusakan suatu mobil dengan hitungan menit, sehingga mempermudah para mekanik untuk memperbaiki suatu mobil. Namun alat ini berharga sangat mahal, sehingga bengkel jalanan sangat sedikit yang menyediakan alat scanner ini. Sehingga para pengguna mobil yang sudah memakai sistem EVL haruslah ke bengkel resmi ataupun bengkel jalan yang sudah besar. Baiklah, segitu saja hasil diskusi kami pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kami. Untuk itu kami memberikan kepada audiens untuk berikan kritik, saran, dan pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan akan kami berikan 3 pertanyaan. Oke, baiklah. Kami akan melanjutkan presentasi kami, yaitu selanjutnya sesi tanya jawab. Ih, Nah, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Roni Sandra dengan NIM 2007 3060. Apa alat yang paling bagus dalam mendiagnosa pada scan tool? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Roni tersebut. Alat yang paling bagus atau yang bisa disebut yang direkomendkan dalam untuk mendiagnosa yang paling basic adalah tipe kode radar. Kode radar dapat mengakses menampilkan DTC dari sistem komputer. Kode radar yang paling biasa atau yang paling murah hanya dapat menampilkan kode DTC saja tanpa penjelasan. Sedangkan yang tipe DTC yang paling tinggi dapat mengakses kode DTC, menampilkan kode DTC serta penjelasan dari DTC tersebut. Nah, itulah alat yang paling direkomendkan dalam untuk mendiagnosa kerusakan dalam perbaikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari saudara saya, yaitu Zaka Ashadri dengan NIM 2007 3067. Zaka tersebut bertanya, apakah penyebab jika alat scan tool tidak bisa connect ke ECU sebuah motor? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu salah satunya penyebab dari uh, scan tool tersebut tidak bisa connect, yaitu bisa jadi scan tool tersebut error atau bisa disebut dengan juga dengan terkena virus, dan juga bisa disebabkan juga dengan kabel-kabel yang tidak sesuai atau tidak masuk pada itu pada colokannya, dan bisa juga penyebab ada kabel atau kabel tersebut ada yang terputus. Nah, itulah jawaban dari saya dari pertanyaan Roni dan Zaka. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Wilson. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 ya, dari saudara kita Yondri Pratama dengan NIM 200730006. Izin bertanya, apa fungsi DTC, clear DTC dan data stream pada skin tool? Saya akan menjawab pertanyaan dari Yondri. Sistem AC dan juga power steering, satu DTC, diagnostik trouble code, yaitu kesalahan sistem elektronik yang disebabkan oleh sensor-sensor atau part lainnya yang mungkin bisa dideteksi oleh ECU. Clear DTC atau erase DTC fungsi untuk menghapus DTC. Tiga, data stream, yaitu untuk mengeluarkan digital data dari sistem yang kita cek atau engine, rem, transmisi, dan lainnya. Function test atau tes unit atau actuation test, yaitu menu scanner yang berguna untuk menjalankan tes-tes tertentu. Baiklah, segitulah yang bisa saya menjawabnya. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baiklah. Sekarang saya akan membacakan kritik dan saran dari saudara kita, yaitu Mak Dinul kami dengan NIM 2007-3008. Mak Dinul tersebut berkritik tentang kenapa salah satu rekan saya kameranya tidak tidak on atau tidak nampak dalam presentasi kemarin. Itu penyebabnya karena kamera dari rekan saya yaitu lagi bermasalah atau rusak, jadi tidak nampak atau tidak muncul pada presentasi kami yang kemarin. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Dan saya akhiri presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak kekurangan. Saya akhiri sebagai moderator dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.